Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengali language. Kami dari kelompok 2 ada Suswati, Rohila, Anissa, Yuni, Ayunaili, Anis Malikatin, Ali Ridho, Nur Istiani, Rizky Ayu Aisyah, Nur Isyana, Umi Madiah, Melinda, Nadia, Dwidian, Ravena, Fani, dan Eva. Materi yang akan kami bahas itu yang pertama ada tafsiran geometri dari metode, yang kedua dua kendala atau lebih, yang ketiga optimasi fungsi pada himpunan tertutup dan terbatas. Selanjutnya, metode Lagrange. Kita mulai dengan membedakan dua jenis masalah, yaitu untuk mencari nilai minimum dari x kuadrat plus 2y kuadrat plus y pangkat 4 plus 4 adalah suatu masalah nilai ekstrem bebas. 2. Untuk mencari nilai minimum dari x kuadrat plus 2y kuadrat plus y pangkat 4 plus 4 terhadap kondisi bahwa x plus 3y min z sama dengan 7 adalah masalah nilai ekstrem terkendala. Banyak permasalahan di dunia nyata, khususnya di bidang ekonomi, termasuk jenis yang kedua. Sebagai contoh, seorang pengusaha ingin memaksimumkan keuntungan, tetapi dibatasi oleh banyaknya bahan mentah yang tersedia, banyaknya tenaga kerja, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu maksimum dan minimum. Syarat cukup untuk ekstrim. Contoh 4, tentukan jarak minimum antara titik asal dan permukaan. Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y ditambah 4. Penyelesaian, ambil P, X, Y, Z titik sembarang pada permukaan tersebut. Kuadrat jarak dari titik asal dan P adalah D kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh 4 di atas adalah sebuah masalah nilai ekstrim terkendala. Kita diminta mencari jarak minimum dari permukaan Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y ditambah 4 ke titik asal. Kita formulasikan masalah sebagai peminimuman D kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat terhadap kendala Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y ditambah 4. Kita tangani masalah tersebut dengan substitusi nilai Z kuadrat dari kendala dalam rumus untuk D kuadrat dan kemudian menyelesaikan masalah nilai ekstrim bebas yang dihasilkan. Tetapi, seringkali terjadi bahwa persamaan kendala tidak mudah diselesaikan untuk salah satu peubah dan kendatipun jika ini dapat dikerjakan, boleh jadi terdapat metode lain yang lebih praktis. Metode tersebut disebut metode penggali Lagrange, dinamai menurut Joseph Louis Lagrange. Selanjutnya pada tafsiran geometri dari metode, yang pertama yang harus kita pandang adalah adanya suatu kasus di mana kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan nilai fxy terhadap kendala gxy sama dengan 0. Berikut adalah gambar yang memberikan saran suatu tafsiran geometri dari masalah ini. Kemudian pada penjelasan kurva tersebut, kurva dengan ketinggian F adalah kurva fxy sama dengan K adalah suatu konstanta. Selanjutnya kurva-kurva tersebut diperlihatkan sebagai kurva-kurva hitam pada gambar di atas untuk K sama dengan 200, 300, dan seterusnya sampai 700. Grafik dari kendala GXY sama dengan 0 juga berupa sebuah kurva yang diperhatikan dalam warna biru pada gambar di atas.
Untuk memaksimumkan F terhadap kendala G, X, Y sama dengan 0, sama dengan mencari kurva ketinggian dengan memungkinkan nilai K atau konstanta terbesar yang memotong kurva kendala. Mencari geometri kurva ketinggian yang maksimum menyinggung kurva kendala di titik P0, X0, Y0. Nilai maksimum F terhadap kendala G, X, Y sama dengan 0 adalah F, X0, Y0. Selanjutnya, metode Lagrange menyajikan suatu prosedur aljabar untuk menentukan P0 dan P1. Nah, di titik demikian berbinggung, yaitu mempunyai suatu garis tegak lurus bersama. Di sembarang titik dari kurva ketinggian, vektor gradien delta F adalah tegak lurus. Dengan cara serupa, gradien G adalah tegak lurus terhadap kurva kendala. Jadi, turunan F dan turunan G sejajar di P0 dan juga di P1, yaitu turunan F P0 sama dengan lambda 0, turunan G P0 dan turunan F P1 sama dengan lambda 1, turunan G P1 untuk suatu bilangan lambda 0 dan lambda 1 tidak sama dengan 0. Metode A, metode Lagrange untuk memaksimumkan atau meminimumkan FP terhadap kendala GP sama dengan 0. Selesaikan sistem turunan FP sama dengan lambda turunan GP dan GP sama dengan 0. Untuk P dan lambda, tiap titik P demikian adalah suatu titik kritis. Untuk masalah nilai ekstrim terkendala dan lambda yang berpadanan disebut pengali Lagrange. Contoh soal 1. Berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya 2? Penyelesaiannya, letakkan persegi panjang itu di kuadran pertama dengan dua sisinya sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Maka titik sudut yang berhadapan dengan titik asal mempunyai koordinasi X, Y dengan X dan Y positif, karena tadi kuadran 1. Panjang diagonal adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan 2 dan luasnya adalah XY. Jadi, kita boleh merumuskan masalah berupa pemaksimuman f, x, y, y adalah XY terhadap kendala G, X, Y adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Gradien-gradien yang berpadanan adalah turunan fxy adalah fx dari x, y ditambah fy dari x, yj sama dengan yi ditambah xy. Dan turunan gxy adalah gx x, y dari i ditambah x, fy, xy sama c. Sama dengan 2xi ditambah 2yj. Sehingga persamaan-persamaan Lagrange itu menjadi yang pertama, y sama dengan lambda 2x. Yang kedua, x sama dengan lambda 2y. Yang ketiga, x kuadrat ditambah
Y kuadrat sama dengan 4, maka kita harus selesaikan dengan secara serentak. Jika persamaan pertama kita kalikan dengan Y dan persamaan kedua dikalikan dengan X, maka diperoleh Y kuadrat sama dengan 2 lambda XY. Dan X kuadrat adalah 2 lambda XY. Yang menghasilkan persamaan keempat adalah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Dari 3 dan 4 dapat didapatkan X sama dengan akar 2 dan Y sama dengan akar 2. Dan dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan pertama, kita dapat lambda sama dengan setengah. Jadi penyelesaian persamaan 1 sampai 3 dengan mempertahankan X dan Y positif adalah X sama dengan akar 2, Y sama dengan akar 2, dan lambda adalah setengah. Kita simpulkan bahwa persegi panjang yang luasnya terbesar dengan diagonal 2 adalah persegi yang panjang sisinya akar 2, luasnya adalah 2. Interpretasi geometri masalah ini diperhatikan pada gambar di slide selanjutnya. Selanjutnya, gunakan metode nilai maksimum dan minimum dari F nilainya Boleh dipong. Neng? Lapa. nilai Selanjutnya, Udah ngono malah pena. Widian ada. Contoh soal 2. Gunakan metode Lagrange untuk mencari nilai-nilai maksimum dan minimum dari f(x, y) sama dengan y kuadrat dikurangi x kuadrat pada elips x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat sama dengan 1. Penyelesaiannya, lihat ke gambar 2 dari subbab 12.8 untuk grafik paraboloida hiperbolik Z sama dengan fxy sama dengan y kuadrat dikurangi x kuadrat. Dari gambar ini, tentu saja kita akan menerka bahwa nilai minimum terjadi di kurang lebih 2,0 dan di maksimum di 0, kurang lebih 1. Tetapi mari kita berikan alasan pembenaran dugaan ini. Kita boleh menuliskan kendala sebagai gxy sama dengan x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Turunan f sama dengan negatif 2xi plus 2yj. Turunan g sama dengan 2xyj. Persamaan Lagrange adalah persamaan 1 sama dengan negatif 2x dikurangi lambda kali 2x. Persamaan 2
2Y sama dengan lambda dikali 8Y. Persamaan 3, X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurangi 4. Perhatikan dari persamaan ketiga bahwa X dan Y keduanya tidak dapat sama dengan 0. Jika X tidak sama dengan 0, persamaan pertama mengimplikasikan bahwa lambda sama dengan negatif 1. Kemudian persamaan kedua mensyaratkan bahwa Y sama dengan 0. Kita simpulkan dari persamaan ketiga bahwa X sama dengan plus 2. Jadi kita telah memperoleh titik-titik kritis tegak lurus 2,0. Argumen yang persis sama dengan Y tidak sama dengan 0. Menghasilkan lambda sama dengan 1/4 dari persamaan kedua. Kemudian dari persamaan pertama, X sama dengan 0. Dan akhirnya dari persamaan ketiga, Y sama dengan kurang lebih 1. Kita simpulkan bahwa 0, kurang lebih 1 juga merupakan titik-titik kritis. Sekarang untuk f x y sama dengan y kuadrat dikurangi x kuadrat. F 2,0 sama dengan negatif 4. F negatif 2,0 sama dengan negatif 4. F 0,1 sama dengan 1. F 0,negatif 1 sama dengan 1. Nilai minimum fxy pada elips yang diberikan adalah negatif 4. Nilai maksimum adalah 1. Contoh soal 3. Tentukan minimum f x, y, z sama dengan 3x plus 2y plus z sama dengan 5. Terhadap kendala g, x, y, z sama dengan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi z sama dengan 0. Penyelesaiannya, gradien-gradien f dan g adalah turunan dari f x, y, z sama dengan 3i plus 2j plus k. Dan turunan G, X, Y, Z sama dengan 18XI plus 8YJ dikurangi K. Untuk menemukan titik-titik kritis, kita pecahkan persamaan-persamaan turunan F, X, Y, Z sama dengan lambda dikali turunan G, X, Y, Z dan G, X, Y, Z sama dengan 0. Untuk X, Y, Z lambda dengan lambda penggali Lagrange. Ini ekuivalen dalam soal yang sekarang. Dengan memecahkan sistem 4 persamaan simultan berikut dalam 4 variabel, X, Y, Z, dan lambda. Persamaan 1, 3 sama dengan 18X kali lambda. Persamaan 2, 2 sama dengan 8Y dikali lambda. Persamaan 3, 1 sama dengan negatif lambda. Persamaan 4, 9X kuadrat plus 4Y kuadrat dikurangi Z sama dengan 0. Dari persamaan 3, lambda sama dengan negatif 1, dengan mensubstitusikan hasil ini ke dalam persamaan 1 dan persamaan kedua. Kita dapatkan X sama dengan negatif 1/6 dan Y sama dengan negatif 1/4. Dengan memasukkan nilai-nilai X dan Y dalam persamaan 4, kita peroleh Z sama dengan 1/2. Jadi penyelesaian sistem 4 persamaan simultan tersebut adalah dengan X sama dengan negatif 1/6, Y negatif 1/4, Z 1/2, dan lambda sama dengan negatif 1. Dan satu-satunya titik kritis adalah negatif 1/4, negatif 1/6, negatif 1/4, 1/2. Karenanya minimum f x, y, z terhadap kendala g, x, y, z sama dengan 0. Adalah F negatif 1/6, negatif 1/4, 1/2 sama dengan 9/2. Bagaimana kita mengetahui bahwa nilai ini adalah
minimum ketimbang maksimum? Dua kendala atau lebih. Ketika ada lebih dari satu kendala yang diberlakukan pada variabel-variabel suatu fungsi yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan, maka digunakan pengali-pengali Lagrange tambahan atau satu untuk setiap kendala. Misalnya, jika kita mencari ekstrim suatu fungsi f 3 variabel terhadap dua kendala g, x, y, z sama dengan 0, dan h, x, y, z sama dengan 0, kita pecahkan persamaan-persamaan turunan f, x, y, z sama dengan lambda dikali turunan g, x, y, z ditambah mu dikali turunan h, x, y, z. G, x, y, z sama dengan 0, dan h, x, y, z-nya sama dengan 0. Untuk X, Y, Z, lambda, dan mu, dengan lambda dan mu adalah pengali-pengali Lagrange. Ini ekuivalen dengan pencarian penyelesaian sistem 5 persamaan simultan dalam variabel-variabel X, Y, Z, lambda, dan mu. Persamaan 1, fx dari x, y, z sama dengan lambda gx dari x, y, z ditambah mu hx dari x, y, z. Persamaan 2, fy, x, y, z sama dengan lambda gy, x, y, z ditambah mu hy, x, y, z. Persamaan 3, fz, x, y, z sama dengan lambda gz, x, y, z ditambah mu hz, x, y, z. Persamaan 4, g, x, y, z sama dengan 0. Persamaan 5, h, x, y, z sama dengan 0. Dari penyelesaian sistem ini kita peroleh titik-titik kritis. Contoh soal 4, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari f, x, y, z sama dengan x plus 2y plus 3z pada elips yang merupakan perpotongan tabung x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 dan bidang y plus z sama dengan 1. Penyelesaian, kita ingin memaksimumkan dan meminimumkan f, x, y, z terhadap g, x, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 2 sama dengan 0, dan h, x, y, z sama dengan y plus z dikurangi 1. Persamaan-persamaan Lagrange yang berpadanan adalah: pertama, 1 sama dengan 2 lambda x, 2 sama dengan 2 lambda y ditambah mu, 3 sama dengan mu, 4 x kuadrat plus y kuadrat min 2 sama dengan 0, 5 y plus z dikurangi 1. Dari persamaan pertama, x sama dengan 1 per 2 lambda. Dari persamaan 2 dan persamaan 3, y sama dengan min 1 per 2 lambda. Jadi dari persamaan 4, 1 per 2 lambda kuadrat ditambah negatif 1 per 2 lambda kuadrat sama dengan 2, yang mengimplikasi bahwa lambda sama dengan plus minus 1 per 2. Penyelesaian lambda sama dengan 1 per 2 menghasilkan titik kritis x, y, z sama dengan 1, negatif 1, 2, dan lambda sama dengan negatif 1 per 2 menghasilkan titik kritis x, y, z sama dengan negatif 1, 1, 0. Kita simpulkan bahwa f 1, negatif 1, 2 sama dengan 5 adalah nilai maksimum, dan f negatif 1, 1, 0 sama dengan 1 adalah nilai minimum. Lanjut.
optimasi fungsi pada himpunan tertutup dan terbatas. Kita dapat mencari maksimum atau minimum fungsi X, Y pada himpunan tertutup dan terbatas. S dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Pertama, gunakan metode-metode teori maksimum minimum untuk mencari. Kedua, gunakan penggali Lagrange untuk mencari titik-titik sepanjang perbatasan. Artinya, hitung fungsi pada titik-titik ini untuk mencari maksimum dan minimum pada S. Contoh 5. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum untuk fungsi fx, y sama dengan 4 ditambah xy dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat pada himpunan S sama dengan x, y dengan x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Penyelesaian. Gambar tersebut memperlihatkan grafik Z sama dengan 4 ditambah XY dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Himpunan S adalah lingkaran dengan bagian dalam yang terpusat di titik asal dengan jari-jari 1. Jadi, kita harus mencari maksimum dan minimum dari F pada daerah yang berada pada atau di dalam kurva yang digambar pada bagian atas gambar tersebut. Kita mulai dengan mencari semua titik kritis pada bagian dalam S. Du F per du X sama dengan Y dikurangi 2X sama dengan 0. Du F per du Y sama dengan X dikurangi 2Y sama dengan 0. Satu-satunya penyelesaian, jadi satu-satunya titik kritis bagian dalam adalah 0,0. Berikutnya, kita terapkan metode pengali Lagrange untuk mencari titik-titik sepanjang perbatasan tempat fungsi berupa maksimum atau minimum. Titik pada perbatasan akan memenuhi kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita misalkan G, X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 1. Maka turunan Fx, Y sama dengan Y dikurangi 2xi ditambah X dikurangi 2yj. Turunan Gx, Y sama dengan 2xi ditambah 2yj. Dengan menetapkan turunan Fx, Y sama dengan lambda turunan Gx, Y kita peroleh Y dikurangi 2x sama dengan lambda 2x. X dikurangi 2Y sama dengan lambda 2Y. Menyelesaikan dua persamaan ini untuk lambda diberikan Y per 2X dikurangi 1 sama dengan lambda sama dengan X per 2Y dikurangi 1. Yang menuju ke X sama dengan plus minus Y. Ini bersama dengan kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Menuju ke X sama dengan plus minus akar 2 per 2. Y sama dengan plus minus akar 2 per 2. Karena itu kita harus menghitung F di 5 titik. Yaitu 0,0 akar 2 per 2, akar 2 per 2. Negatif akar 2 per 2, akar 2 per 2, akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2, dan titik negatif akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2. Hasilnya F 0,0 sama dengan 4, F akar 2 per 2, negatif akar 2 per 2 sama dengan 5 per 2, F akar 2 per 2, akar 2 per 2 sama dengan 7 per 2, F negatif akar 2 per 2, akar 2 per 2 sama dengan 7 per 2, F negatif akar 2 per 2, akar 2 per 2 sama dengan 5 per 2. Maksimum yang dicapai dari F pada S adalah 4, dan ini terjadi di titik
X, Y sama dengan 0,0. Minimum yang dicapai F pada S adalah 5/2, dan ini terjadi di dua titik, yaitu titik negatif akar 2/2, akar 2/2, dan akar 2/2, negatif 2 akar 2. Ya, selanjutnya latihan soal nomor 1. Tentukan minimum dari fungsi X, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat terhadap titik kendala dari fungsi G, X, Y sama dengan XY dikurangi 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya 2X, 2Y sama dengan lambda X, Y. Jadi 2X sama dengan lambda Y, 2Y sama dengan lambda X. XY-nya sama dengan 3. Jadi titik kritisnya adalah plus minus akar 3, plus minus akar 3. Jadi fungsi plus minus akar 3, plus minus akar 3 sama dengan 6. Di sini 6 itu tidak jelas apakah itu minimum atau maksimum. Jadi diambil tidak lain pada XY sama dengan 3. Misalnya 1,3 merupakan fungsi dari 1,3 sama dengan 10. Itu dimaksud 1,3-nya itu dimasukkan ke fungsi fx-nya. Jadi 6 adalah nilai minimum. Yang kedua, tentukan maksimum dari fungsi f x, y sama dengan xy terhadap kendala dari fungsi gx, y sama dengan 4x kuadrat plus 9y kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Penyelesaiannya y, x sama dengan lambda 8x, 18y. Jadi y sama dengan 8 lambda x sama dengan 18 lambda y. Dan 4x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Itu fungsi g, x, y. Itu cuman 36-nya cuman dikeluarkan. Jadi titik kritisnya adalah 3 per akar 2, plus minus 2 per akar 2, atau dan negatif 3 per akar 2, plus minus 2 akar 2. Jadi nilai maksimum 3 terjadi pada plus minus 3 akar 2, plus minus 2 akar 2. Soal ketiga, tentukan titik minimum f x, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat terhadap kendala x plus 3y dikurangi 2z sama dengan 12. Penyelesaiannya 2x, 2y, 2z itu turunan dari fungsi fx, y, z sama dengan lambda 1,3, negatif 2. Jadi 2x sama dengan lambda, 2y sama dengan 3 lambda, 2z sama dengan negatif 2 lambda. Dan x plus 3y dikurangi 2z sama dengan 12. Jadi titik kritisnya adalah 6/7, 18/7, dan negatif 12/7. Jadi fungsi 6/7, 18/7
koma negatif 12/7 sama dengan 72/7 merupakan titik minimum. Oke, itu tadi semua penjelasan, contoh soal dan latihan soal dari materi pengali language. Kami kelompok 2 apabila ada kesalahan pengucapan atau masih ada penjelasan yang belum jelas bisa belajar lagi. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.